Di laga prediksinya antara Swiss melawan Spanyol. Bukan Spanyol nyolong ya, tapi Spanyol yang betulan itu. Siapa? Langsung kita panggil ya. Nah, bolehlah Bang Saktiawan, timnas nasional juga mantan PSMS, mantan klub papan atas tanah air. Oke. Sebelah sini Bang ya. Nah, silakan. Oke. Nah, satu lagi yang jagokan Spanyol, siapa ini? Nah, ini kita panggilkan Rian Juskal ya. Dia itu salah satu wartawan yang lama juga di olahraga. Ya, boleh kita tes yang silakan. Kemudian ini semakin sebelum panas ya. Nah, belum terasa panas juga ya. Oke? Wah, sudah bersama kita ya, sudah bersama kita di sini. Boleh ngomong ya, kita darah kita ya tambah nih. Nah, ini acara kita hari ini tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalian kemarin semua sudah menggunakan masker, sudah cuci tangan, sudah mandi. Pokoknya steril lah, insya Allah ya. Ini Bung Rian jagokan Spanyol ya kali ini ya? Ya. Spanyol ya? Yakin? Yakin. Bang Saktiawan? Swiss ya? Dari hitam ya? Swissnya agak lumayan juga ini. Dan kalau pertemuan Swiss sama Spanyol ini nggak ada pernah menang besar Bang, dalam 5 pertandingan terakhir. Nah, ya. Sebenarnya tipis-tipis kalau nggak Spanyol menang 1-0, Spanyol Swiss menang 1-0, imbang bisa gitu. Nah, ya kan? Kita lihat bagaimana, kita dengar dulu bagaimana iklan dulu ya. Iklan dulu. Nah, jadi kita acara kita hari ini walaupun sederhana ini tapi didukung. Nah, luar biasa LP ini ya. Membuktikan KMP Sumur ini terus didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Nah, dahsyat sekali. Apa yang kita tengok ini? Salah satunya. Nah, kembali. Orbit ya, ini dari Telkomsel, produk Telkomsel itu ada juga di situ. Mana videonya? Mainkan dulu, ada. Sebelum kita mulai ini kita putar dulu videonya, ya. Sudah. Oh enggak, ya. Lanjut. Nanti habis nih, tapi yang jelas ini event kita ini didukung oleh Telkomsel Orbit ya, ini modem mereka yang terbaru. Oke Bang, kita mulai dari kuda hitam dulu ya, Swiss. Bagaimana menurut analisis Abang, kenapa Abang menjagokan Swiss? Apa kuda hitamnya? Bukan kuda kuning ya Bang? Apa yang kuda hitam ya? Ya mungkin dari segi penyisian grup dia pertama bermain melawan Wales sendiri, ya. Terus main kedua dia lawan Italia kalah 3-0. Lalu main penyisian terakhir lawan Turki dia bisa unggul 3-1. Jadi sampai bisa maksudnya menjadi 3 terbaik dalam grup klasemen di Euro. Lalu kita bisa melihat di 16 besar ya, mereka mengalahkan tim kuat calon juara tim Prancis sempat ke juara juga. Kembali dengan bahasa itu bisa bangkit di menit akhir menyaman skor dari 3-1 menang di juara penalti. Mungkin dengan kemenangan melawan Prancis itu memang di mereka menjadi motivasi untuk mengalahkan tim-tim kuat seperti Spanyol di luar negeri. Artinya menurut Bang Sakti pemain Swiss ini sekarang sudah punya mental juara yang kuat ya. Sempat kalah melawan tim besar sekelas Prancis ya. Akhirnya bisa menyamakan dan menang penalti. Berarti Spanyol pada dibuat apa ini? Mana menurut Bung Ria? Apa yang Spanyol dilemahkan ini? Pertama Bung, terima kasih banyak udah menghadirkan saya dengan Bung Sakti. Karena Bung Sakti ini idola saya. Foto habis ini. Fans saya, sangat fans. Habis ini foto kan? Bermain di PSMS, bermain di tim nasional, yang tahu ada Bung Sakti. Jadi Dia pernah nyetak gol nggak? Pernah nyetak gol? Bang Kamboja. Itu pernah nyetak gol? Iya, saya bangga saya dengan Bung Sakti. Hafal dia Bang, kamu nyetak gol. Saya itu. Namanya lah, kamu coba nyetak gol. Fans saya. Nah, berbicara tentang Euro, memang seperti katakan Bung Sakti tadi, Swiss ini dikatakan kuda hitam. Tapi lanjut kembali, mental juara sesungguhnya ada pada Spanyol. Memang hari ini Spanyol tidaklah generasi emas seperti tahun 2010, 2008, 2012 dapat juara Euro. Namun kekuatan Spanyol ini sudah bisa dipastikan di atas rata-rata dari Swiss. Tapi memang Spanyol ini bukanlah fighter yang langsung ngegas, pelan-pelan, santai Bu. Santuy ya. Di awal seri lawan Swedia Nggak macetnya meyakinkan ya? Tapi pasti. sepertinya, tapi tetap dia pasti karena ada target. Luis Enrique dan pemain-pemain Spanyol ini memiliki mental juara dan saya yakin malam ini Spanyol juara. Tapi ada masalah ini. Di tim Spanyol ini kami melihat ya, aku menganalisis dengan dari dunia maya.
nampaknya Spanyol ini sekarang ini tidak ditonton oleh seluruh fans Real Madrid. Kenapa? Karena Luis Enrique sebagai pelatih, dia hanya membawa seluruh pemain dari Barcelona. Tak kurang ajar, punya nepotisme dia ini. Memang ada kajian-kajian itu, bahkan di media-media Spanyol ini dibicarakan, ini sangat-sangat dibicarakan. Karena Enrique dianggap tidak menyukai pemain-pemain. Iya, Ada like or dislike di situ. Tapi ternyata perlu kita ketahui, pelatih itu memiliki gambaran utuh kepada pemainnya. Dia tahu kualitas pemainnya, dia tahu bagaimana cara bermainnya. Dan pastinya Enrique tidak salah untuk memilih pemain. Enrique pasti punya target juara dan dia tidak juga mau malu kan gitu. Dan dia betul-betul melihat pemain yang sesuai dengan gaya karakter permainannya. Masa sabun nggak ada ya? Satu walaupun cadangan nggak ada. Cadangan pun nggak dibawa. Lawan kali kalau Enrique ya semua ya. Aku Madrid soalnya. Iya. Nah, jadi gitu, jadi optimis ya. Tapi pasti walaupun pemainnya semua, tapi ini kan pemain bola juga di Enrique ya. Permainan tidak menyakitkan, tapi dia bisa sampai ke 8 besar yang berparti. Bagaimana Bang Sakti melihat peluang itu? Apakah memang peluang ini dia ini sama sekali tidak bisa dibilang bintang, tidak ada yang bersinar terharu ya? Paling semua apa di depan, tidak ada bintang-bintang yang sudah agak senior yang dibawa oleh si Enrique Spanyol. Apakah dengan cara itu si Swiss nih dengan semangat juangnya, mental juaranya bisa mengalahkan Spanyol? Ya, kalau dilihat dari sini melihat berarti dalam susunan pemain seimbang ya. Dalam arti Swiss ini juga pernah mengalahkan Spanyol di Piala Dunia 2010. Itu menjadi patokan pelatih ya, dan menangkan di National League terjadi 1-1 dan mereka menang adu penalti. Mungkin pelatih punya formasi sendiri untuk menghadapi tim Spanyol, tim kuat ini. Mungkin mereka akan lebih banyak mengandalkan counter attack dan tidak berani mengandalkan permainan terbuka. Kita tahu sendiri Spanyol ini yang menciptakan tiki taka. Masih ya, nampaknya Enrique masih gitu ya, masih ya. Makanya pelatihnya ini akan bermain defense, mengandalkan counter attack, mengandalkan sakit main wing ya. Oke, ternyata menurut analisis Bang Sakti ya yang pernah langsung jadi pemain menerapkan strategi dari pelatih, dia katakan Swiss akan bermain lebih bertahan. Memang kalau aku tengok dari line up yang mungkin dipakai itu mungkin dia dipakai 3-5-2 mungkin. 3-5-2 atau paling enggak dia 4-4-2-2. Memang agak-agak semi bertahan ya. Nah, apakah memang begitu nanti bisa kita saksikan langsung di pukul 11 ya. Ya, di TV apa ya? Di TV lah pokoknya, atau enggak di TV streaming. Gawat kan. Jam 11 yang pertama Spanyol lawan Swiss. Menurut analisis Bang Sakti itu bakal bertahan, diserang habis-habisan sama si Spanyol, baru dia akan adakan umpan-umpan jauh Bang ya. Ke sayap ya, ke Shaqiri, Xherdan Shaqiri yang nanti akan jadi andalan untuk membawa bola ke lini penyerang. Tengok. Tiki taka apakah akan tetap digunakan? Masih. Bukannya sudah ketahuan tiki taka. Pasti. Karena Spanyol ini identik dengan dan pastinya hanya Spanyol yang berhasil menggunakan itu di Eropa. Dan melihat permainan Spanyol mungkin di beberapa pertandingan sebelumnya mereka cukup panas sebenarnya, mencetak 5 gol di pertandingan ketiga, mencetak 5 gol lagi di 16 besar. Ini hati-hati untuk Swiss. Hati-hati. Tapi katanya bertahan, jangan pakai itu 5 dia. ini. Kemenangan tim itu tidak bertahan. Bertahan itu bukti Lemah ya. bukan lemah juga, tapi sebenarnya itu tidak percaya diri dia. Tidak percaya diri. Seperti Parkir Bull sudah percaya diri. Nah, Tapi ini itu kan strategi juga. benar. Tapi itu menunjukkan tidak percaya diri. Artinya Spanyol pasti dengan optimis, dengan punya rasa pede, menggempur pertahanan Swiss, dan saya yakin ini bisa. Berapa golnya? Kira-kira, oke langsung masuk. Berapa prediksi skor? Keyakinan? Mungkin tipis. Karena bertahan juga. Ya, kayak bertahan. Berapa Tapi kira-kira? pastinya menang 2-1. 2-1 ya. Memang dari head to head ya, dari 5 pertandingan terakhir ini nggak pernah besar skor dari Swiss lawan Spanyol. 5 pertandingan terakhir Bang ya kan. Imbang satu sama, menang pun 1-0, saling-saling begitu. Nah, jadi ini dengan gaya bertahan, kalau menurut Bang Sakti paling berapa lah bisa menang Swiss kalau dia menang? Menurut saya karena kita melihat partai sebelumnya lawan
Prancis, ya kan, ketinggalan 3-1 di menit akhir dia bisa menyamakan keluar 3-3. Menurut saya mereka berharap bisa terjadi kepada waktu bahkan sengaja dibawa supaya masuk ke apa ya, lampu penalti. Itu salah satu yang harus diwaspadai ya. Swiss ini punya cadangan tenaga ya. Itu yang tidak bisa, dia main gejot fisik ini. Dia sampai 90 menit bertahan. Harus dipahami dong, kalau Spanyol ini tidaklah memiliki satu orang sosok yang diprioritaskan. Dia merata. Bahkan dari gol-gol yang tercipta di Euro kali ini, Spanyol itu nggak bisa diprediksi. Hampir semua gol itu diciptakan oleh orang-orang sekunder. Dan ini yang membahayakan untuk sini. Semua ini bisa mencetak gol. Semua ini Spanyol, semua ini bisa mencetak gol katanya. Memang terbukti ya dengan gol yang cukup banyak di penyisian grup. Dan Swiss sedikit ya bang ya, sedikit tapi menang. pasti. Sampai senang masuk. Bisa dingin kan? Sambil ini dong, ini punya aku bang itu. Enak kopi San Kopi. Ini San Kopi ya. Ini kita berada di San Kopi Jalan Perjuangan, Kota Medan. Makanya nanti kalau yang melewat dan yang saksikan kita ini boleh mampir ya. Ya kan? Betul, emang enak. Ya kan? Kan di Kopi ya. Oke. Dan lupa juga bagi kalian ya, pemirsa kita semua sekarang kalau seandainya kalian butuh internet yang cepat atau butuh modem yang mana benar boleh ya dipilih Galaxy Orbit dan Telkomsel ini boleh dipakai ketika kita portable, kita berpergian kemanapun ini bisa dibawa hanya tapi memerlukan satu colokan ya, bukan seperti modem yang pakai baterai tapi ini bisa dicolok langsung dan bisa untuk bertahan 5 orang katanya. Dan kalau hari ini kita mau beli paket khusus hari ini kata Telkomsel 100 giga hanya 130.000. Kok nggak salah ya tadi, untuk salah maaf ya. Pokoknya kalau beli malam ini dapat paket 100 giga lebih hanya dengan 100 ribuan. Nah, sangat murah sekali itu. Ya, kalian beli ya, kalau ada kalian minta sama mama kalian. Tapi menarik sekali ini ya. Tadi kita sudah berani menebar skor. Bung Rian bilang mungkin menang di antara 2-1. Berharap juga Swiss kalau bisa curi-curi di angka-angka 1 selisih gol. Ini jangan kalian pasang ya, nggak perlu judi lah. Nah, jangan pasang, ini cuma untuk prediksi aja ya. Itu yang pasang marah sama kami, gawat. Ya kan, kemudian Hanya memberi semangat. ada apa kira-kira dari Spanyol satu semacam serangan cyborg ya kepada Swiss kira-kira. Hal-hal yang tidak bisa diprediksi ketika dia mulai. Memang kita hanya regis. Artinya strategi yang dimainkan oleh Spanyol ini sering menyulitkan pertahanan lawan. Bahkan negara-negara besar juga sulit untuk membendung. Apalagi Swiss kalau dia bisa. Berani dan terus. Gak boleh tadi. Jangan ya, mungkin ada penonton kita yang di bawah umur ya. Mama makan dan bosan. Bang Sakti kira-kira apa kira-kira pesayuran bang ya atau permainan main game apakah akan dikeluarkan oleh tim Swiss demi mencuri itu ataukah hanya mengandalkan fisik ya mungkin dia mengulur waktu sampai 9 menit plus untuk jadi mencetak 1 gol atau main kasar sedikit ya emosi mereka. Apa pelatihnya Kalau menurut saya permainan Swiss akan banyak belajar dari kemenangan dari tim Prancis ya, karena kita tahu Prancis dan Spanyol ini karakternya berbeda. Kalau Prancis memang main bolanya menyerang total, kalau Spanyol ini main bolanya dia lebih sabar. Mungkin Swiss akan menunjukkan permainannya agak lebih sabar, mereka akan pressingnya gimana dan akan bertanya yang tadi itu mereka cepat mungkin ke bawah bola menurut saya. intinya kesabaran tuh. Main bola penuh sabar ya. Swiss dibanting di serang dia sabar aja di bawah dia ya kan. Ada peluang sepak sana sedikit gol gawat juga. Tapi Spanyol pun nggak bisa juga di press ya. Mereka sabar juga. Ini jadi sama-sama penyabar di gawat juga. Berarti kita punya nonton harus sabar nampak ini ya. Tapi aku nih nggak bela siapapun ya. Kita netral. Aku Inggris tapi ini Inggris ya. Oke, nampaknya cukup ya. Oke, Bu. Kita akan sambung ke narasumber berikutnya di pertandingan antara Belgia melawan Italia. Nah, ya, nama ini yang kalian sudah cukup panas ya. Kalian sudah punya tim jagoan masing-masing. Ya, nanti kita buktikan ya dari hasil cekap kita. Ya, boleh nanti kita tengok siapa yang lebih unggul. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih Bung Rian. Salam olahraga ya. Bravo, Bang Sakti. Masuk SMS lagi nggak, Bang? Masa?
Nggak usah. Mungkin masih banyak ya yang menginginkan Bang Sakti Senaga kembali ke PSMS, ke main bola lagi. Dulu sempat caleg dia. Pakai aja jangan kali, dia tetap seorang atlet main bola. Oke? Oke, kita rehat sejenak ya. Kita istirahat sebentar sambil kita putar dulu. Ada tadi videonya, bukan? Bisa ya. Oke, nanti kita putar di sana aja ya. Oke, sementara kita menunggu ke pertandingan berikutnya ya. Belgia lawan Italia, kita mau rehat sejenak. Berapa menit? 2 menit lah ya, 2 menit ya. Kopi-kopi dulu. Disebut sebagai sound kopi.